Kisah Eril akhirnya terungkap sang asisten. Kepribadian Emeril Khan Mumtaz atau Eril tidak banyak dikenal publik. Meski merupakan putra seorang gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eril dikenal oleh orang-orang terdekat sebagai sosok yang bersahaja. Kisah Eril satu persatu terungkap setelah insiden yang terjadi di Sungai Are, Swiss. Kepribadian Eril pun akhirnya terungkap. Kisah Eril hanyut di Sungai Are memang menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Ketegaran Ridwan Kamil dan istrinya Atalia juga mengundang simpati publik. Dan ketika putra Eril dinyatakan meninggal dunia oleh keluarga, doa pun mengalir. Tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari mancanegara. Upaya pencarian Eril di Sungai Are pun terus dilanjutkan. Di sisi lain, lewat akun Instagramnya, Ridwan Kamil membagikan beberapa kisah Eril putra sulung yang tumbuh besar di sampingnya. Selain Ridwan Kamil, salah satu orang terdekat Emeril Khan Mumtaz adalah Kang Hendar, yakni asisten pribadinya. Kang Hendar baru-baru ini menceritakan banyak hal mengenai sosok anak yang sudah diurusinya lebih dari 15 tahun tersebut. Eril, begitu keseharian Hendar menyapa putra sulung Ridwan Kamil itu. Dikenal sebagai sosok yang penurut, mandiri, kreatif, dan berjiwa sosial. Kisah Eril dia bagikan seperti dikutip Radar Cirebon, Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Emeril Khan Mumtaz lahir di New York, tanggal 25 Juni tahun 1999. Ketika ayahanda Ridwan Kamil menempuh S2 di Universitas California Berkeley, yang juga bekerja paruh waktu. Saat kelahirannya Ridwan Kamil dan Atalia Prataya Kamil dalam posisi pengangguran saat itu. Ibu Atalia pernah cerita ke saya, saat Eril itu bapak lagi nganggur. Tapi karena statusnya miskin kota jadi kahirnya gratis. Kata Kang Hendar meniru perkataan Atalia Prataya. Pada akhirnya Ridwan Kamil lulus S2 dengan hasil yang baik dengan IPK mendekati 4. Kemudian Ridwan Kamil pulang ke Indonesia pada tahun 2022 dan menetap di rumah mertuanya di Dago Pojok. Ridwan Kamil pun mulai membangun perusahaan jasa arsitektur perencanaan arsitek dan desain, serta membangun rumah botol di Cigadung Selatan Kecamatan Cibenying Kaler Kota Bandung. Perusahaan yang dibangun Ridwan Kamil bernama Urbane yang didirikan tahun 2004. Sempat berpindah lokasi dari Sumur Bandung ke Simpang Dago. Depan Dago butik dengan status ngontrak. Kemudian pindah lagi ke Cipahet membangun kantor berstatus milik sendiri. Saat itu Ridwan Kamil masih jadi dosen IT dan Kang Hendar pun sering mengantarnya. Menggunakan motor, tak jarang Hendar melihat Ridwan Kamil diundang ke luar negeri untuk menjadi pembicara di berbagai acara seminar. Sebelum menjadi wali kota Bandung Bapak sering ke luar negeri untuk jadi pembicara acara seminar. Perusahaan Bapak banyak mendapat pekerjaan di Indonesia juga di luar negeri. Ketika pindah ke rumah botol Emeril sudah masuk sekolah dasar. Di bangku kelas 2 SD Darul Hikam. Dan adiknya Kamilia Laetitia Azahra masih playgroup. Kang Hendar bersama Eril hampir 15 tahun. Dari 2007 Eril pindah ke rumah botol. Hampir 15 tahun saya bersama Eril. Kata Hendar, Emeril Khan Mumtaz di mata Kang Hendar tidak banyak neko-neko dan penurut. Sejak kecil Eril sudah belajar bahasa Inggris di British Institute. Eril di TBI Dago sejak kelas 5 SD sampai SMP. Saya sering mengantarkan Eril les. Terkadang menjemput Eril les hingga sore. Bahkan malam hari katanya. Hal tersebut membuat Eril fasih berbahasa Inggris. Namun Eril tidak melupakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Eril mah bahasa Inggrisnya sudah fasih, bahasa Indonesia lancar, bahasa Sunda juga lancar, kenang Hendar. Beranjak remaja Eril melanjutkan ke SMP di Darul Hikam kemudian masuk SMA Negeri 3 Bandung dan melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung yang sekarang masuk semester akhir. Eril itu sekarang semester akhir di ITB. Dan sedang nyusun skripsi.
Tahun ini mau sidang dan setelah lulus mau kuliah lagi di luar negeri, kata Kang Hendar. Semasa hidupnya Eril dikenal penurut, mandiri, kreatif dan berjiwa sosial. Sejak Eril kecil pun pandai bergaul dengan teman-teman di lingkungannya. Seperti bermain sepak bola, main sepeda, petak umpet, berenang, dan lainnya. Selayaknya anak pada umumnya. Selain les bahasa Inggris, Eril juga kursus renang sejak SD di Geger Kalong. Eril sering diantar Kang Hendar latihan renang. Di Geger Kalong UPI dan Sabuga. Kalau mau berenang suka minta diantar. Makek motor ke Gerlong atau Sabuga katanya. Eril pun sudah diajarkan mandiri sejak kecil. Oleh kedua orang tuanya, Eril pun tidak pernah mengeluh. Eril pintar bergaul dengan teman-temannya. Tapi Eril juga sudah belajar mandiri. Pakai baju sendiri. Bahkan beres-beres kamar pun sendiri. Tidak hanya mandiri, Eril juga sangat kreatif, dan memiliki mental baja. Bahkan ketika Ridwan Kamil menjadi wali kota, Eril pun pernah berjualan minuman teh. Untuk melatih mental dan menabung untuk keperluan pribadinya. Eril ketika sekolah SMA, pernah berjualan minuman teh bersama Neng Zahra. Ketika ditanya uangnya untuk apa, dia bilang untuk ditabung biar gak minta terus ke orang tua untuk keperluan pribadi, katanya. Memasuki kuliah di ITB, Eril aktif di berbagai organisasi. Eril masuk ITB ketika Ridwan Kamil 3 tahun menjabat wali kota Bandung. Salah satu organisasi yang Eril gawangi adalah Jabar Bergerak atau Jabar, yang mengajak kaum milenial Unyuk berkreasi membangun daerahnya. Eril menjadi inisiator sumur untuk panel surya di Ranca Buaya. Merakit panel surya di rumah botol untuk dibawa ke lokasi. Eril mengajak teman-temannya merakit panel surya di rumah botol. Ketika selesai diterapkan di Ranca Buaya, saya sampai ikut mengantarkan ke Ranca Buaya. Sampai nginep di rumah warga bersama teman-temannya. Tidak hanya kreatif, Eril juga berjiwa sosial. Pada masa COVID-19, Eril bersama tim Jabar, ikut berbagi nasi box, untuk dibagikan kepada warga, pemulung, ojek online, dan lainnya. Kang Hendar mengenang Eril. Sebagai anak penurut, Eril belum pernah bawa motor sendiri ke sekolah. Dan hanya diantar pakai motor. Bahkan tidak banyak mengeluh. Eril mah kalau kehujanan, ya kehujanan. Kepanasan ya kepanasan. Terkadang pakai sepeda berangkat ke sekolah. Bahkan hingga kuliah Eril hanya sesekali diantar mobil dinas. Jika saat cuaca hujan saja, kata Kang Hendar. Eril baru dibelikan motor sekitar 2 tahun lalu. Oleh ayahnya Ridwan Kamil. Eril tidak banyak tuntutan untuk fasilitas. Bahkan dikasih pemahaman bapak, untuk jangan naik motor dulu ya. Nanti juga ada waktunya. Eril hanya menurut apa yang dikatakan bapak. Kata Kang Hendar, meniru ucapan bapak. Ketika Ridwan Kamil jadi gubernur Jabar, Eril pun pindah ke Pakuan. Dari sebelumnya di rumah dinas wali kota Bandung. Selama 2,5 tahun Eril tinggal di Pakuan. Kemudian pindah kembali ke rumah botol. Pada November tahun 2020. Eril pindah ke rumah botol untuk fokus belajar dan ingin mandiri. Karena ingin kuliah di luar negeri. Intinya pindah ke rumah botol untuk belajar lebih mandiri. Karena persiapan mau kuliah di luar negeri. Ketika di rumah botol kreativitas Eril bermunculan. Salah satunya jiwa entrepreneur yang menyewakan mobil VW klasik. Berwarna merah. Kepada calon pengantin. Bahkan Eril pun tidak malu menjadi supir pengantin yang menyewa mobil yang diberikan Ridwan Kamil. Saya juga kadang tak tega melihat Eril jadi supir pengantin. Tapi Eril bilang ini salah satu usaha untuk perawatan mobil. Biar gak minta ke bapak. Dan buat bekal saya Mang Hendar. Kata Kang Hendar, Eril beberapa kali menerima order sewa mobil VW. Seringnya hari Sabtu dan Minggu. Atau menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Eril menjemput pengantin pria untuk diantarkan ke mempelai wanita. Bahkan Eril pun tidak segan untuk mengajak berkeliling kota Bandung. Kepada pengantin yang menyewa mobilnya. Eril beberapa kali menerima order sewa mobil VW. Seringnya hari Sabtu dan Minggu. Atau menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Eril menjemput pengantin pria untuk diantarkan ke mempelai wanita.
Bahkan Eril pun tidak segan untuk mengajak berkeliling kota Bandung. Kepada pengantin yang menyewa mobilnya. Eril pernah minta dibangunkan jam 4 subuh. Karena orderan jemput pengantin. Terkadang Eril menjemput pengantin laki-laki ke mempelai wanita. Kemudian jalan-jalan disupiri Eril katanya. Itulah sekilas cerita Eril di masa hidup yang pernah diceritakan Hendar asisten Pak Ridwan Kamil. Akhirnya kita hanya bisa berdoa. Semoga almarhum Eril diterima segala kebaikannya dan diampuni segala kesalahannya.